Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang puisi. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gibran Akbar Rizky Pratama dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lukas Suryono Negoro dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivo Pratama dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifatul Rizdah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Aldia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan penuh makna untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair secara imajinatif. Bahasa dalam puisi biasanya padat, penuh majas, dan memiliki irama atau rima tertentu yang membuatnya berbeda dari bentuk tulisan lain. Puisi juga sering berisi pesan, emosi, atau refleksi kehidupan yang disampaikan dengan cara singkat namun mendalam. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Yang kedua, mengandung irama dan rima. Yang ketiga, tersusun dalam bait atau tarik. Nomor 4, mengandung perasaan atau pesan tertentu. Dan yang terakhir, diksi, pilihan kata sangat diperhatikan. Unsur-unsur puisi. Unsur puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur batin atau makna, berisi tema, pokok pikiran atau ide utama puisi. Yang kedua yaitu perasaan atau sense, suasana hati penyair. Yang ketiga, nada dan suasana, cara penyair menyampaikan pesan dan kesan yang ditimbulkan. Yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau makna yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu unsur fisik atau bentuk, berisi diksi, pemilihan kata, imaji, gambaran yang ditimbulkan oleh kata. Yang ketiga yaitu kata konkret, kata yang menimbulkan makna nyata. Rima atau irama, persamaan bunyi antar kata. Tipografi, tata letak, bait, dan baris pada halaman. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Contohnya pantun, syair, gurindam, dan mantra. Ciri-ciri terkait aturan yaitu irama, jumlah, baris, bait. Yang kedua, ada puisi baru. Contohnya balanda, ode, alegi, soneta. Ciri-cirinya lebih bebas dalam bentuk dan isi. Selanjutnya ada fungsi puisi. Fungsi puisi di sini adalah sebagai sarana ekspresi, keindahan, imajinasi, pendidikan, kritik sosial, dan hiburan. Fungsi puisi di sini cukup banyak. Yang pertama ada fungsi ekspresif atau ungkapan perasaan. Puisi menjadi wadah bagi penyair untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman batin seperti cinta, sedih, rindu, semangat, atau keindahan alam. Yang kedua ada fungsi estetis atau keindahan bahasa. Puisi menonjolkan keindahan kata, bunyi, dan irama. Yang ketiga ada fungsi didaktis, pendidikan, dan nilai moral. Banyak puisi yang mengandung pesan moral, nasihat, atau nilai kehidupan yang mendidik pembaca seperti nilai kemanusiaan, sosial, dan religius. Selanjutnya adalah tujuan puisi. Tujuan puisi adalah untuk menyampaikan perasaan dan pesan melalui bahasa yang indah dan bermakna. Puisi juga memiliki tujuan, diantaranya yaitu membangkitkan emosi pembaca atau pendengar, seperti haru, kagum, semangat, atau cinta. Yang ketiga, memberi pesan moral atau nilai kehidupan dan makna tersirat. Yang keempat, mengajak pembaca merenung dan memahami kehidupan dari sisi yang lebih dalam. Dan yang kelima yaitu menikmati keindahan bahasa dan seni sastra itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema atau perasaan yang ingin diungkapkan. Yang kedua, tentukan diksi atau kata-kata yang indah dan bermakna. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa atau majas untuk memperindah. Yang keempat, susun dalam bait dan lirik sesuai irama. Dan yang terakhir, baca ulang dan perbaiki agar maknanya kuat. Selanjutnya ada contoh puisi pendek yang berjudul Ibu, karya Anissa. Ibu, dalam lelahmu,
ada doa. Dalam diam tersimpan cinta, langkahmu cahaya bagiku, tanpamu aku kehilangan arah. Selanjutnya ada majas dalam puisi. Beberapa majas yang digunakan, yang pertama ada metafora, perbandingan langsung, misalnya waktu adalah pedang. Nah, yang kedua ada personifikasi, benda mati seolah-olah hidup, misalnya angin berbisik lembut. Nah, yang ketiga ada hiperbola, melebih-lebihkan, misalnya air mataku mengalir seperti sungai. Yang keempat ada simile, perbandingan dengan kata seperti bagai, misalnya hatinya lembut seperti kapas. Kesimpulannya adalah puisi adalah karya sastra yang syarat makna dan keindahannya. Melalui puisi, seseorang dapat menuangkan emosinya, pengalaman, dan pesan moral dalam bentuk bahasa yang indah dan mengesankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.